menegangkan itu ketika misal dapat pasien mau melahirkan. Nah, Coy, kembali bersama saya Wawan. Kali ini saya bersama Mas Aziz. Pangkatnya apa, Mas? sersan kepala. Sersan kepala itu anyway ini lagi di markasnya TNI, ada di kliniknya itu. Jadi ini Mas Aziz. Sersan kepala itu apa, Mas? Sersan kepala itu tingkatan dari Bintara. Bintara. Kalau Bintara baru jadi, kan paling bawah itu Serda ya, sersan 2. Oke. Habis 5 tahun naik pangkat menjadi sersan 1. Oke. Sersan 1 5 tahun kemudian baru sersan kepala dan seterusnya sampai tingkat Bintara paling tinggi itu Peltu, pembantu letnan 1. Oke. Iya. Itu jenjang karirnya. Oke. Mm-mm, Saat amin. ini kerjanya di TNI. Iya. Ditugaskan di bagian mana tuh? Saya ditugaskan di kliniknya. Kliniknya, Jadi oke. basicnya paramedis. Oke, basicnya paramedis. Iya. Oke, gimana sih, apa pengalaman yang paling seru di paramedis gitu? Kita paling seru di paramedis itu ya, kita sama-sama pasukan, kita sama-sama jalan, rekan kita yang sakit atau yang terluka kita bisa rawat sendiri. Oke, paling jauh kemana, Mas? Penugasan paling jauh 2013 masih dalam Indo sendiri sih ya. Oh, 2013 di Kalbar, 2016-17 di Kalimantan Utara. oh, oke. Jadi di perbatasan Di gitu. perbatasan, Oh, oke. perbatasan Malaysia. Itu pernah nemu penyakit yang aneh nggak, Mas? Kan itu di paramedis ya. Iya. Ketemunya orang sakit, jadi nggak hanya TNI yang sakit, anggota yang sakit, tapi warga masyarakat yang sakit juga. Iya. Iya. Paling ngeri gitu kan itu di perbatasan. Iya. Stok obat dan lain-lain tentunya terbatas gitu. Paling menegangkan itu ketika misal dapat pasien mau melahirkan. Nah, kita repotnya satu di evakuasi. Oke. Soalnya jalur darat juga nggak bisa dimaksimalkan. Salah satunya itu yang bisa diharapkan itu jalur udara. Oke. Sedangkan jalur udara pun nggak bisa. Nih saya mau terbang nih. Iya, ada ini Ya, juga nggak bisa langsung, kita harus mempertimbangkan ya. mempertimbangkan, sedangkan mereka kan juga punya jadwal. Betul. Di dadak emergensi pun untuk datang kan belum pasti bisa. Betul. Mau nggak mau kita sembari menunggu kita lakukan apa yang kita bisa. Oke. Di situ. Info pentingnya adalah emergensi dalam keadaan mau melahirkan itu harus ada kurikulumnya mungkin ya. Iya, SOP. Ya, jadi harus bisa walaupun cowok, nggak bidan, perawat ataupun paramedis itu harus ada kurikulumnya sehingga ketika melakukan persalinan, bisa melakukan di situ. Belum lagi mungkin kepercayaan orang di sana itu nggak mau dibawa ke rumah sakit. Iya. Gitu. Karena saya pernah menemukan di bencana itu. Mas. Jadi itu kita harus menggugah lagi lah. Ibaratnya ini lo harus kesini, ini harus kesini, ini obatnya ini penangannya ini. Itu yang membutuhkan energi untuk meluruskan itu. Oke, luar biasa. Itu di pedalaman. Kalau enaknya apa tadi? Sudah susahnya tuh, sedihnya. Enaknya kalau di TNI, di paramedis itu apa, Mas? Enaknya ya sama-sama enak sih ya, kita membaur sama kawan, kita kemana-mana menambah saudara, menambah pengalaman tentunya ya. Oke. Menambah ilmu juga. Gitu. Kalau di Medan gitu, misalkan Medan kerusuhan dan lain-lain, pernah nggak terjun sampai di sana? Iya, jadi status kita itu melekat. Apabila pasukan gerak, kita melekat, kita di belakangnya. Oke. Jadi pasukan maju, kita ikut maju. Pasukan naik gunung, kita naik gunung. Oke. Kita harus selalu menempel karena kita ibaratnya background dari
Jadi kawan-kawan. satu regu gitu ya. Kita mainnya satu peleton. Satu peloton istilahnya ya. 30 orang gerak, ada tenaga medisnya. Oke, siap. Dulu ceritanya pernah masuk kuliah tapi nggak jadi tuh. Kenapa tuh? Iya. Jadi ya karena tuntutan tugas juga. Oke. Kalau tugas belajar juga, kalau tentara itu kan perintah ya. Ya. 1 detik, 1 menit menentukan. Oke. Jadi misalkan harus ke A, harus ke B, ya udah. Apapun yang kita kerjakan harus kita tinggalkan karena atas dasar perintah itu sendiri. Oke, siap. Mengabdi pada negeri. Ya, loyal. Ibu Pertiwi. Oke, luar biasa. NKRI harga mati pokoknya. Betul, siap, Cok. Ini kan lagi kondisi pandemi. Ini udah jauh ya. Jadi kita udah physical distancing. Jadi ini kameranya saja. Dalam kondisi pandemi seperti ini, perbedaannya sebelum pandemi dan sesudah saat pandemi itu apa, Mas? Yang paling dirasakan saat ini, khususnya di klinik sih. Kalau di klinik ini kita harus lebih peduli sama masyarakat, lebih peduli sama sesama, akan pentingnya social distance sama memang kita berjuang di lingkup medis. Tapi sedangkan yang menentukan Indonesia sehat nggak sehat itu bukan kita para medis. Betul. Tapi masyarakat itu sendiri. Siap, berarti kalau mindsetnya udah dirubah, udah di rumah, stay at home aja. Sedangkan penyebaran virus itu nggak akan menjadi wabah sebesar ini. Berarti garda terdepannya sebenarnya adalah masyarakat, bukan TNI, Polri dan tenaga medis gitu ya. Iya. Oke. Kalau secara kunjungan di klinik apakah menurun atau terus meningkat, Mas? Alhamdulillah kita jejaring sama kawan kanan kiri masyarakat juga tentang pencegahan dan memberi pengetahuan tentang pandemi ini. Yang menjadi pasien ke klinik, yang rutinitas ke klinik agak berkurang. Soalnya masyarakat sudah mulai mengerti, jadi kekebalan imunnya gimana, saya harus kayak gimana, terus mengurangi yang kerumunan itu kan. Oke, siap. Jadi sebenarnya peningkatan kesehatan lebih baik, penurunan kesakitan juga menurun, kira-kira gitu ya, Mas. Oke, terima kasih. Sampai jumpa, nanti kita bincang-bincang lagi. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Thank you, see you and bye-bye.